Halo guys. Tentang Tes 1 2 4 7. saya terus ngitung deh. What we do here is go back. Oke. Jadi sekarang baik lagi sama kita di Pod Scambling guys. Jadi gua hari ini lagi ada di Mie Ayam Ip Man bersama tiga serangkai. Tiga serangkai. Jadi tiga sahabat lama yang ditemukan dalam satu mangkok yang dibalut dalam sebuah mie ayam. Iya. Kok ada pembalutnya sih? Hai. Pembalut. Tadi katanya dibalut. Oh iya. Nah, jadi ini dua orang ini adalah foundernya gitu. Apa founder atau apa bahasanya? Sebentar. Nah, Untuk founder ini. Apa tuh? founder. Founder. Udah. Ada suara efek ketawa. Ya, jadi hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol ya sama beberapa orang yang pebisnis ini gitu di bidang food kuliner gitu ya. Khususnya mie ayam. Khususnya mie ayam kayak gitu. Nah, kita belum pernah coba yang namanya makanan Korea. Nah, kenapa tuh? Karena kan kalau di Korea itu nggak ada mie ayam. Adanya Mie Korea, samyang. samyang. Oh iya, benar. Kalau memang samyang jangan berkata benci. Karena saya saya harus ini nih mencerna lebih dalam guys. Sebelumnya kita harus perkenalan dulu mungkin Bang, karena beberapa orang mungkin belum tahu Oh, gitu. iya. Bener kan? Betul. Jadi ini sama Bang Rais. Bang Rais. Iya. Bang Rais ini sebagai ini ya. Saya ini kalau kata orang sebagai laki-laki. Oh iya benar. Ini di tangguhan lila kita ngobrolnya. Ram Jadil. Sebagai laki-laki. Iya. Iya, betul. Yang menempati rumah ini. Iya, benar. Nah, di saat itulah saya mencoba mengajak rekan saya yang namanya Iip. Iya. Oke, berarti ini Bang Iip ya. Bang Iip. Oke. Jadi dia ini awalnya dagang mie ayam di Ciwaringin, di Bogor. Mana itu? Bogor Tengah ya? Iya. Iya, Ciwaringin. Nah, itu udah 5 tahun lebih lah dagang mie ayam. Dari zaman di Ponorogo sih. Iya, dari zaman di Ponorogo ya. Berarti bisnis mie ayam ini berdua dijalaninnya. Enggak, awalnya dia dulu sendiri. Awalnya sendiri, oke. Nah, dulu saya ini sebagai pembeli tetap, Oh, pelanggan. pelanggan. Jadi Oh. iya benar. Oh, asal muasalnya nih. Nah, asal muasalnya nih. Asal muasalnya. Jadi ini Jadi hubungan kalian itu sebetulnya pembeli dan penjual. penjual ya Oke. awalnya ya. Soalnya kalau pembeli dan pembeli siapa yang jual? Oh iya betul. Sekarang hubungannya semakin dekat ya, jadi tikam Iya. menikam. Jadi Yang penting kasih sayang. Itu, Yang penting ya. Hubungannya Iya. yang penting makin dekat, Iya. yang penting kasih sayang. Tapi saran saya sih jangan kebanyakan cuka. apa tuh? Soalnya cuka aja dulu, nanti lama-lama juga sayang. Aduh. Itu jokes bapak-bapak tuh kayak gini sebenarnya. Najis ya.
Oke, berarti mie ayam ini sekarang dari awalnya pelanggan sama pembeli, pelanggan sama penjual, sekarang Pelanggan jadi dan penjual dua-duanya. penjual dua-duanya. Oke. Karena kan dulu kan Iip ini dagang di Ciwaringin, terus saya ke tempatnya, pokoknya sering lah bolak-balik. Nah cuman kan dari pelanggan ini misalnya nyobain terus cobain ya akhirnya rasa ini memang enak nih. Gitu. Rasa Bang Iya. Ipnya atau mie ayamnya nih? Rasa mie ayamnya. Kalau mie ayam baru cobain Bang. Jeruk makan jeruk dong. Gila. Oke. Terus, nah ini kan saya ini terkenal dari banyak kalangan pihak ya. Wow. Terkenal dari banyak kalangan Kalangan pihak. Ya. Yang Jadi entah itu, SPPPOK. ya, Spock, Kapten Spock, Oh iya. sama Star Trek ya. Strateg. Anjir ya. Jadi jalur bintang, Iya. Waduh. Star Trek. Iya. Soalnya Nah, kursus dia bintang Kursus pelajar. bintang BP. Ya. BP. Nah itu dibilangnya cuan master, di mana ada cuan di situ ada abang. Oh, kirain di mana ada cuan di situ ada master. Iya. Oh ya. Iya. Jadi Jangan iya, kelamaan soalnya nanti jadi masternya pasti. cuan bangster. Lihat nih kaos saya ini kan Semua sama di hadapan cuan. Semua sama di hadapan Wah. cuan. Ini nanti bakal jadi merchandise-nya mie ayam Ipman. iya, Kemungkinan. iya kemungkinan Wow. gitu. Mantap nih. Nah jadi di sini begitu sering nyoba-nyoba akhirnya awalnya coba-coba. Mulai tuh gimana? Datang ke tempat dia nih bukan langsung pengen makan. Dia udah nawarin, mau makan nggak? Gitu kan, mau makan nggak? Itu arek ngomongin cuan gua. Oke. Berarti awal pertamanya itu di Sumatera ya? Di Kenapa? Danau Toba. Kenapa tuh? Kan tadi bilang Toba-Toba. Oh, Nah, awalnya iya, toba-toba kan? benar-benar. Oh, Pakai iya. apa? Kayu putih. minyak kayu putih. Buat anak kok Toba-Toba. Iya benar. Aduh. Berat guys kepala nih. Oke, lanjut gimana? terus Siapa mulai mau nama beak lain siapa? Eko mana Eko? Eko mana Eko? Bang Eko ditunggu ya, Bang Eko nih. Bang Eko harus gabung di sini nih. Hai, tinggal nangguan nu utah ya. Nah terus udah gitu mulai deh gimana sih itu memang kebetulan saya tuh nyari tempat. Oh, nyari tempat. Oke. Di tempat jualan. Nah kebetulan di rumah ini dimanfaatin aja gimana kalau kita dagang di rumah gua gitu kan. Nah, udah dagang kita bagi hasil lah, itu soal teknisnya seperti apa bagi hasil. Nah, akhirnya dibukalah ini mie ayam Oke. ini yang umurnya baru jalan bulan ketiga Juli ya iya Agustus. Lah ini terakhir uang datang ke dia. Terus buka kan? Iya itu jualan Awal bulan- pisannya ya, tanya. Awal Berarti pisan. 3 bulan lebih lah jalannya ya. Iya. Bulan lebih. Ini bulan keempat ini. Nah, bulan keempat gitu. Jadi itulah percuanan. Nah awalnya memang di Ciwaringin ini namanya mie ayam Mang Iip. Cuman kan memasuki tempat ini semua harus filosofis. Oke, makanya jadi sebelum ini dilanjutin nih, gua kan pertama datang ke sini namanya mie ayam Ipman. Nah, yang gua tahu kan Ipman, wacacacau gitu ya. Nah, kolerasinya apa nih mie ayam sama Ipman gitu? Nah itu kan menarik tuh. Nah, benar. Maksudnya gua pengen tahu nih, Ipman ini kenapa namanya mie Ipman gitu? Nah Mie ayam ini ini. melewati perdebatan, Wah, perdebatan. histori dan filosofi. Wah, berarti ada 3. Ini kompleks karena kompleks. Oh iya. Oh, ini kompleks, ada bener. kompleks IPB. Aduh, Ini sebenarnya bukan Iya. SPB ya. Mhm. Ya, di kompleks ini. kompleks. Karena dia di kompleks. Ya, Oke. sebenarnya Ipman itu berat sekali ya. Pertama ini Ip, asal kata dari Iip. Oke. Men laki-laki. Iya. Jadi Ipman itu ya Ip, laki-laki yang dagang. Mie ayam. Tidak terlalu panjang ya. Sungguh filosofi sekali Ya, itu. itu berat itu nggak semua orang bisa itu. Benar. Itu Kalau- kalau ilham seperti itu. Nah, kalau misalkan gua kan Fikri nih, Figman jelek. Ya, Jelek kan? enak. Nggak ada. Figman apa? Nggak ada. Nah, itu pigmen tuh warna, zat warna pigmen. Pigman. Oh, pigmen. Masih babi, masih babi. Iya benar. Bang. Pigmen tadi Oke. babi laki-laki. Babi laki-laki. Oh, Pink manusia gitu, babi. pink. Wow. Iya. Pigmen. Iya benar. Terus berarti namanya Nggak diambil sebetulnya. dari namanya Bang Iip. Ya, sebenarnya Oke. itu karena memang brandingnya namanya Iip karena belum terkenal. Nah, Bang Raiza sendiri namanya di mana dong? Saya ini kan orang di balik layar. Oh. Jadi di mana ada layar itu ada saya. Di balik layar. Oke, iya. Ya, kalau misalnya naik perahu
Pokoknya cari di baik layar bos ya saya. Pak, ini foundernya jatuh Pak. Ya ambil lagi kalau gitu. Refounder. Oke, berarti menarik ya nama mie ayam mie ayam. Nah, ini nih mie ayam Ipman. Berarti namanya kan dari Bang Ip. Terus gue pengen tahu lagi nih. Ini kan kalau lihat di judulnya nanti bisa dilihat ya, nanti gue tampilin di sini nih. Beda. Mie ayam bakar Ipman. Nah, maksudnya apa nih yang dibakar? Bang Ipnya apa dibakar dulu sebelum jualan? Apa kayak gimana nih? Ini kan Mie ayam bakar. oh mie ayam bakar. Kamu harus saya ajarin baca bukan? Jadi mie ayam bakar ada 2 menu berarti. Ada 2 menu. Oke. Ada lebih sih, ada cireng goreng. Oh, berarti brandingnya itu ya. Brandingnya itu sebenarnya memang brandingnya mie ayam. Mie ayam. Cuman memang kan ada varian menu Nah, lainnya. banyak side menunya lah ya. Side menunya. Jadi nih side menu saya kasih tahu ya. Ini namanya side menu. Di samping benar. Menunya di samping, saudara-saudara. Ini side menu. Literally. Benar. Nah kalau gini, ini main menu. Menunya dimain-mainkan, saudara-saudara. Waduh, iya benar. Itu kan? Ini ngerti ya? Paham ya? Paham. Apa itu side menu? Apa itu main menu? Benar. Oke, Wow. Ada yang di baju mundurin tuh. Ya, di menu. Menunya menu sup. Iya. Oh, menu so. Oh iya. Ada juga kalau udah berhenti dia jadi menu pos. Oh Menu iya. pos. Berarti usaha yang sudah melebihi 5 tahun, 50 tahun. Aduh, malu aing aduh guys. Iya. Nah itu akhirnya ada kan banyak juga yang nongkrong kemari yang pesepeda, terus yang warga sekitar. Nah memang kalau cuma mie ayam aja rasanya monoton, Betul. ya kan? Seperti yang istri bilang, ya mau nonton apa di Netflix gitu kan? Oh iya. Mau nonton deh kayaknya itu deh. Kayaknya mau nonton deh kayaknya. Ya terus gimana lagi? Nah ini awal ketertarikan dari itu. Terus yang ngebedainnya apa? Ini kan mie ayam. Ya mie ayam mungkin ada mie ayam sayur gitu-gitu ya. Nah yang ngebedain mie ayam Ipman sama mie ayam yang lain deh. Apa gitu? memang- Yang buat orang tuh kayaknya harus kesini deh. Ciri gitu. khasnya. Nah Ciri itu. khas, ciri khas. Satu. Ini karena memang Perasaan yang bergelut dengan mie ayam adalah Bang Iip sendiri. Mungkin nanti Dari dia tadi berisik loh. Bisa diem nggak Pak? Tolong Pak. Diem aja Pak. Saya kalah gede sama ini. Kalau gitu. aduh jadi malu nih. ya saya juga. Tadi apa sebenarnya pertanyaannya? Ya, Ciri khasnya Ciri mie khasnya lah ayam gitu. Ipman dibandingkan Nah, dengan mie memang, ayam yang lain. memang dari ada pengunjung ke sini yang bilang bahwa mie ayam itu ada yang dari Wonosobo, mie ayam Jowo lah ya. Iya. Jowo, Wonogirian. Terus ada juga yang oriental, maksudnya yang kekinian gitu kan. Di sini kenapa akhirnya gue merasa ini nih cocok buat dijual. Gitu kan. Karena kan yang mencari mie ayam masih yang gerobakan, yang jajanan, yang belum tersentuh kekinian, tradisional. Nah itu mie ayam yang memang masih tradisional rasanya. Gitu. Kan kalau soal rasa memang nggak bisa kita sebutin di sini kecuali nyoba sendiri, ya kan? Karena rasa itu yang paling jujur. Betul. Rasa nggak bisa bohong. Betul. Benar. Ya kalau kalian nggak percaya dengan rasanya datang sini cobain Kesini, sendiri. cobain. Dari 100 pengunjung Oh. itu bilang mie ayam ini rasanya mie ayam banget. Wow. Mie ayam ini rasanya mie ayam banget. Oke. Soalnya kalau enak itu kan subjektif. Iya. benar. Ya kan, ada enak sama enak banget. Iya. Kalau nggak enak itu mutlak. Mutlak. Ya kayak semacam nasi padang kan. Nasi padang kata orang kan nggak ada yang nggak enak. Iya. Enak sama enak banget gitu mungkin ya. Betul. Nah, berarti mie ayam ini levelnya Enak. enak banget. Enak banget. Ya itu ada yang bilang enak sama enak banget. Oke. Tapi deh sorry ya, saya revisi. Saya mau kasih tahu itu. Mutlak itu adalah diam yang beruntung. Oh iya. Diam. Laki beruntung. Oke. Gitu. Jadi diam yang beruntung. Gue udah bisa mulai mengimbangi nih guys. Sebetulnya itu Jokes bukan bapak-bapak revisi ini. ya. Itu Lebih ke meluruskan. lebih ke arah menyimpang lah. Menyimpang. Ayo bener mah. Oke, terus gini, terus gue pengen tanya sama Bang Ip sendiri nih. Bang Ip ketika Bang Rais mulai istilahnya kayak bukan penawaran, mungkin ngajak kerja sama bareng gitu ya buat ngelakuin bisnis ini. Nah apa yang sehingga Bang Ip ini
oke lah ayo kita sama-sama gitu buat buka mie ayam di sini gitu di tempatnya Bang Rais gitu. Ya seperti yang tadi Rais bilang ya. Pertama saya mengambil tempat. Oke. Udah itu dia ngejak join, bagi hasil, lokasi, oke nih kayaknya cocok. Dan relasi-relasinya kan dia banyak juga. Ya. Karena sekaligus kan di sini ada handphone nih, perhandphonean. Oke. Oh iya, di sini nggak ada handphone. Nah, Jadi- berarti kalau datang ke sini HP-nya rusak nih misalkan bisa langsung Bisa langsung pesan mie ayam. bisa bikin bumbu Iya. servis. makan mie ayam. Makan mie ayam. Oke, mantap. Itu Strategi HP-nya marketing yang mau luar biasa. bener-bener, tapi Iya. perutnya bener. Iya, minimal Katanya. salah satunya benar. Iya. HP-nya belum benar, perutnya lurus. Ya, karena mungkin beneran HP perlu waktu ya. Iya, perlu waktu. Paling enggak kan kenyang dulu lah. Iya. HP belakangan. Iya. Bener. Biar dia nggak pusing kan. Aduh, HP gua rusak nih. Nah, Perut kenyang kan? dulu. Tidur kan? Bahagia dong. Lupa bahwa HP-nya rusak. Iya. Terus Tiap gimana, sini Bang? ganti baterai, dikasihnya mie ayam. Nah, cocok. Ya, merasa banget. Nah, terus gimana terus? Ya udah dari situ mulai ini dulu nih tempat nih renovasi nih. Saya bilang ternyata mau sederhana aja kan, mau Iya. cuma jualan mie ayam pakai gerobak pakai tenda, ternyata sudah renovasi dulu nih. Oh ini udah habis setengah triliun ya. Waduh, Kemarin ini tinggal. menggunakan dana APBD ya? Iya. Saya dengar ya? Iya. Anda pinjam, abang APBD tuh APWY HP. Iya. dan siluman. Iya. Start funding. Apa nih? Dana siluman. Dan siluman, oke. Berarti mie ayam ini udah sekarang digeluti sama-sama. Nah, Ya. terus kan kedepannya tadi saya dengar sebelum kita rekam ini ada mau buka cabang gitu kan, Ya. mau buka di tempat lain lagi gitu. Ya. Berarti ini strateginya udah jauh gitu kan, maksudnya abang berdua ini udah mikirin bahwa nanti setelah ini bahasa kan tadi kalau udah ada apa namanya pekerja di sini jadi nganggur katanya. Ya. Iya. Itu kan bahasanya kayak ini ya, sebuah kiasan bahwa nganggur dalam artian dia ini udah jadi bos gitu bang, bener kan? Enggak juga itu sih interpretasi kami. Iya. Tergantung penafsiran Iya, masing-masing. kalau penafsiran saya sendiri sih kayak gitu sepertinya. Ya kalau Makanya kiasan itu kan kayak gini. Contohnya saya pakai perkiasan. hiasan itu kayaknya. Oke. Nah, iya balik lagi yang tadi, cabang ini rencananya mau buka di mana atau seberapa banyak gitu? Atau nanti mau buka franchise kah? Gitu seperti apa? Nah, pengennya sih rencana kita mau buka sebanyak-banyaknya ya. Kalau ada teman atau relasi kawan lama yang memang lagi butuh pekerjaan, kita akan coba Ya, ya. suplai. Kalau dia memang bisa dan mau, kita training dulu, baru terjun sendiri. Kita pindah lagi cari tempat lain. Oke. Terus aja begitu. Mudah-mudahan sih gak ada ujungnya, terus nambah terus. Nah, pengennya sih seperti itu. Tujuan akhirnya adalah kita mengikmenkan Bogor. Ya. Wow. Mengipmenkan Bogor. Itu kan pas bagian itu di zoom. Wow. Biar kelihatan. Berarti gitu. nanti image Bogor itu bukan angkot, Ya. Ipmen, Ya. jadi berubah. Merah, Itu kan TG merah. Memerahkan Oh, Bogor. memerahkan Bogor. Karena sambalnya bahe. Merah. Oke. Terus bang dari lu bang apa bang? Kenapa? Saya sudah muak sama ternyata. Jadi nanti kita coba ya mie ayamnya seperti apa. Terus yang gue pengen tahu lagi nih, yang nanti kedepannya kan mau dibuka kayak cabang atau franchise kayak gitu. Apakah nanti tempat ini masih jadi apa ya sebutnya? Ini tetap menjadi Mabes. Oke, Mabes. Mabes itu bukan markas besar. Markas bersama. Markas bersama. Oke. Karena memang konsepnya ini kan sebenarnya RD 99 Corner. Itu lebih ke konsep sanggar percuanan. Jadi misalnya si Ip di sini mie ayam Ipmen ini mendapatkan hasil, gue juga mendapatkan hasil sesuai dengan porsinya. Oke. Misalnya Ip kan yang ngejalanin mie ayam ini, Ya. ya kita kebagian yang lebih sedikit. Oh. Itu oke. karena di konsep pribadi gue sih nggak ada yang namanya 50-50 atau phone a friend. Adanya mangkok-mangkok ya. Iya, Karena kan porsi. porsi. Iya. Ini Itu kursi. Itu kursi. Tolong, itu kursi ya. jadi siapa yang ngeladangin itu yang lebih banyak. Oke. Gitu. Siapa yang bekerja lebih, maksudnya effortnya lebih banyak dia yang dapat. Dan di sini juga ada kurirnya. Oh, bisa Jadi, delivery ya? delivery. Delivery. Oke. Jadi misalnya kayak kemarin ada temen yang dagang kue. Dia kan perlu
kurir yang reliable lah ya, terpercaya, Yang bisa diandalkan. bisa diandalkan, bisa dititipkan. Kadang misalnya dititipin ini nanti nyampainya kemana atau lama. Nah, di sini ada kurir yang memang bisa kemana aja, maksudnya sesuai tarifnya. Ya, hari-harinya dia sebagai delivery mie ayam di sini. Gitu. Kalau yang udah ngetop kan kurir si cepat ya. Nah, kalau ini si gancang. Oh, si gancang. Si gancang. Berarti untuk memuaskan pelanggan yang dia nggak bisa keluar rumah di kondisi seperti ini. Nah, soal tarifnya, soal kurir ini kan sedikit aja ya. Mhm. Tarif si kurirnya ini, misalnya kalian mesen di daerah Bogor Timur, cek dulu aja di ojek online. Berapa Oh, ini udah ada ojek online? Udah, ini mah kalau menunya udah ada di Udah, ojek Ya online. kalau Grab, Gojek Food, GoFood udah ada. Nah, misalnya tarifnya di tadi di salah satu ojek online itu harganya 25, Oke. kita 22.000 aja. Ya gitu, lebih rendah dari ojol. Oh, oke. Nah, jadi itu memang yang penting barang sampai, harganya juga nggak. Ramah di ini di kantong. Ya, jadi ketika dia masuk kantong dia bersalam-salaman, Oh iya. Karena dia ramah. ramah di kantong. Iya benar. Ya, Sebelum itu dia Jadi- gimana? Emosi? Di luar dia rusuh nih, rusuh. Wah. Gitu. Begitu masuk sini, Oh, kita ramah. ramah, Oh, Nah, ramah di kantor. ramah di kantong. ramah di kantong. Jadi ramah ketika masuk sini ya. Oke. Jadi Masuk poinnya itu ini. servisnya full ya sebetulnya ya. Ya, ini Dari hulu sampai hilir. Nah nanti juga kalau konsepnya udah jadi punya cabang, misalnya kan ekspansi, nah, di sini tetap jadi pusat produksinya kan Ya, ya. produksi. Karena Nanti kita mie-nya tinggal bikin dikasih sendiri. ke masing-masing cabangnya ya. mie bikin sendiri, pabrik bikin sendiri. Ya, kenapa mie bikin sendiri? Karena kalau bikin banyakan bisa Susah. Oh iya. kebanyakan tangan. Kebanyakan tangan. Jadi mie bikin sendiri. Enggak, kalau bikin banyakan enggak mie, wih. Wih, ya. Oh Iya kan? Wih. Itu namanya as. Iya. Mie as yang Iya, jadi Among Us. Ya memang jokes Pupu Papas high level guys. ya perlu penafsiran. Perlu penafsiran dan sering banyak baca buku. Gitu, sering banyak baca buku intinya ya. Ya, ya seperti itu. Jadi ini tetap akan jalan seperti biasanya, seperti biasanya. Nah, intinya siapapun yang bisa bekerja sama dan memang punya komitmen untuk membuka cabang, kita bisa supply. Oke. Jangan lupa juga ada nih kalau buat yang mau jualan tapi kita versinya frozen food. Oke. Oh iya. Rasa sama, nggak jauh beda. Oke. Nah, cuman kita shipnya di frozen. Ada juga nanti kalau ada yang mau reseller, atau Ah, dia bisa mau- nih, ya benar-benar. Buat teman-teman nanti kalau yang mau usaha di rumah, Menarik, mahasiswa cocok banget ya. Ah, Kalau buat cocok pengen banget. dapat penghasilan lebih buat biaya-biaya kuliah gitu atau siapapun itulah ya. Nanti nomor saya taruh di sini. Teman-teman tinggal hubungi ke Bang Ip atau Bang Rais, adalah nanti ya buat kebetulan contohnya habis. Habis. Ya, Nanti bisa diceritain konsepnya frozen foodnya mie ayam itu seperti apa Nah, iya betul. gitu. Apa tinggal di tuyul air panas gitu. Sama seperti mie instan. sama seperti mie instan jadinya ya. Jadi kan gini, kita kalau misalnya makan mie instan itu kan ada pengawet, ya kan ada bahan-bahan lain. Ya kan, nah, kalau cuma mie ayam ini benar-benar asli bahan homemade, Natural gitu ya. natural, ada pengawet. Jadi daripada makan mie instan, lebih baik makan mie ayam. Berarti rasa yang di gerobak sama yang frozen dijamin sama. Dijamin sama. Oke. Gitu. Jadi nah itu kan juga tergantung dari misalnya pengennya matang banget atau itu terserah Oke. beli gitu. Jadi bisa dikreasikan juga mungkin ya. Nah, dikreasikan juga. Cuma Oke, kalau oke. kalau rasa mie ayamnya, nah, Oke. Jadi ada jaminan sama gitu antara frozen sama yang di sini langsung gitu mungkin ya Bang ya. Sama ya. kalau rasanya kurang nikmat, ada jaminan uang kembali. Ah, itu yang penting. Nah, itu yang penting. Tapi mie ayamnya balikin juga. Gitu. Mampus loh, kayak balikin. Bahe no ayam. Balikin bahe dong. Iya, oh iya dibalikin. Ah, iya. Bahe. Ini contoh nih mie ayam. Nah, balikin. Balikin. Maksudnya picture rem Iya. gitu yang balikin. Oh iya, balikin. Berarti dia ngerasain enak dan gak enaknya di mana? Kan dibalikin. Dibalikin. Gak dimakan. Ya minimal kalau gitu ambil sedotan. Kan tuh Iya. ada kuahnya kan. Aduh. Tapi nggak disedot kan ditiup, soalnya udah kebalik. Oh iya. Iya, namanya juga udah jadi mayaim. Oh iya. Iya. Maya Im, mie Oh iya, ayam. dibalik ya. Iya. Oke. Iya. Terus ini Jadi Goyang dia. kan dibalik, dia pusing. Balikin lagi dong. Ya udah, Balikin lagi.
Dia jadi nggak pusing Jadi, sekarang. pusing sekarang Iya. balik. Gara-gara ini dibalik. Tadi Tercerahkan. balik tadi. Iya, aduh. Nah, oke lanjut. Lanjut. Rencana terdekat nih, cabang terdekat ada di mana gitu? Apa masih dirancang kah lokasi dan segala Memang macamnya? masih survei lokasi untuk tempatnya. Udah ada beberapa kandidat ya, tempat yang udah kita survei tadi. Yang paling dekat sih secara lokasi tadi di sekitar ruko apa namanya tadi? Pom bensin tuh deket. Oh, masih daerah Pasir Mulia itu. Ya, Pasir Mulia. Rencana itu yang terdekat ya, terdekat Ya. secara radius ya, dekat di situ. Kalau di situ memang izinnya sudah oke dan tempatnya sudah oke, kita bisa ekspansi ke sana. Yang berikutnya kita ada di sekitar Bantarjati. Itu juga udah kita survei, tapi kita tinggal nunggu rekomendasi dari barangnya ya, kelengkapan. Nah, Sama Badan Geospasial gitu ya. itu ya geothermal. Geothermal. Apa di sana? Bukan, itu geologi yang benar di sana. Jadi ini semi intradomestik. Karena kan harus ngecek dulu indikasi keretakan otak kan. Jadi harus ada Badan Geothermal. Aduh, ini kan makan mie ayam ya, kenapa harus ada ke otak gitu maksudnya? Ya karena ini memang berat nih, nggak receh. Wah, Bukan mie Dari ayam tadi ya sih. dari tadi ya. Pembicaraan kita yang bikin otak. Pembicaraan kita berbobot. Berbobot pembicaraan. Mana kita pernah bercanda? Betul. nggak, pokoknya kita nggak boleh bercanda cuan. Oh iya. Sekarang semua cuan. Ya. Nah, berarti untuk cabang sekarang udah mulai disiapin gitu ya, ada beberapa. Siapin. Gitu. Kedepannya kita lagi nyiapin beberapa lagi survei lokasi juga yang sesuai dengan kriteria mie ayam Ipman ini. Mm-mm. Terus juga cari manpowernya seperti apa. Misalnya lihat juga dia memang ready untuk serving mie ayam apa menyajikan mie ayam. Tapi tadi saya nyari di warung main power nggak ada, adanya main kopiko, main nano. Oh, permen itu Oh, permen. Iya, ada juga main ugus ya. Iya. Iya. Untung aing cepet. Lu kalau nggak cepet kalah lu udah. Salah. Terus ada main lagi, apa lagi? Hah? Ada men. Menstruasi. Mental. Bukan, yang terakhir yang paling gawat itu main CRET itu. Iya. Mencret. Main- Terus gini nih, apakah nanti hanya mie ayam sama ayam bakar atau mau dikembangkan lagi bisnis yang lainnya gitu? sebenarnya memang kita tes pasarnya adalah mie ayam dulu. Oke. Ya kan? Bukan yang dulu dong. Ya sekarang. Ini Yang sekarang. Kalau yang rumah udah basi. Iya, takutnya terbasi ya. Iya. Jadi mie ayam sekarang ya? Ya, kita tes mie ayam sekarang. Gitu. Gitu. Jadi tes mie ayam, kalau memang respon pasarnya bagus, kalau memang udah terkumpul kolamnya, pembelinya sudah kelihatan, kita lempar menu apapun, dia marah, karena kita lempar cireng, Nah, Oh, bubar. iya. Bubar pasti. bubar, gitu kan. Kita lempar menu apapun dia pasti marah, Karena dilempar. Karena Lempar, dilempar. bukan sediakan. bukan siakan. Waduh. Iya sih. Tapi kan marah. Tapi kalau udah masuk kantor kan jadi ramah. ramah, Iya. iya benar. Marah, benci rindu, Iya. gitu. Itu memang konsepnya seperti itu, bikin orang kesel dulu. Sama seperti tadi dari awalnya udah kesel kan? Iya, tapi jadi diingat. Kan kita kesel marah. Karena gitu. kita percuma sekarang jual tampang, Tuh. ya kan? Kita tampang semua udah oke. Ya kan? Sekarang berarti tinggal jual rasa. rasa Ya, rasa. yang dulu pernah ada. Oke, terus ini apa lagi ya? Nah, selain ini kan gue lihat kayak Bang Rais, Bang Ip sama Bang Dede dan ada lagi ya Mas Eko, terus Bang Ip dan lain-lain lah, teman-teman yang pernah gua ketemu gitu, yang pernah gua kenal gitu. Semua ada di bidang bisnis gitu, ada yang di kuliner atau yang di sayur kayak gitu-gitu ya. Nah, apakah nanti ada kolaborasi nih dari teman-teman bapak-bapak lagi? Adik-adik dong, kita masih muda ini. Jangan Aduh. sembraka sembriki ya. Dari abang-abang inilah gitu. Soalnya kan yang gue lihat kayaknya semua di lingkungan teman-teman ini kayaknya pebisnis gitu. Bang Rene kan Itu menurut anda iya, menurut saya gitu yang saya lihat Iya. sebelumnya gitu. Kayak Bang Rene kan dulu di kopi sama pernah sama saya juga di sana gitu. Bang Ip apalagi Bang Rais. Nah, apakah kedepannya ada kolaborasi nih dari teman-teman untuk bikin sebuah apa ya? Kerjasama yang Tadi baru apa kayak bilangnya? gimana? Kolabora food. Kolabora food lah gitu bahasanya. Apa kayak Iya. gimana gitu? Memang rencananya ada, karena kan kalau kita nih berpikir bagaimana cuan ini bukan hanya buat kita, Iya. tapi mengalir ke teman-teman baik aja kita. Menghidupkan yang hidup. Menghidupkan yang hidup, Menghidupkan hidup. menghidupkan yang sudah hidup.
sekali, bagus itu. Menghidupkan yang hidup. Enggak filosofis. Dadakan. Dadakan. Baru ketemu tadi. Ya ini tahu bulat Dadakan. digoreng terencana. Nah, digoreng diperhitungkan. Jadi memang konsepnya percuanan, terserah mau lewat mie ayam atau handphone atau mungkin kayak Dede ada kopi, misalnya kopinya bisa titip di sini. Ya. Ya kan tercuan baik lagi ke dia, kita juga dapat. Oke. Nah, seperti itu aja muter percuanan. Jadi kalau buat gue yang namanya percuanan itu nguntungin satu pihak, itu belum percuanan, itu serakah. Ya. Tapi kalau semua menikmati, baru kita percuanan namanya. Iya. Itu cuan masuk. Semua sama di hadapan cuan. Gak ada harga saudara dan gak ada harga teman, itu yang bahaya tuh. Tuh. Ya, jadi nggak ada tuh minta harga dikurangin, nggak ada. Bahaya. Jadi kalau kita nanti dikurangin hanya makan pahala. Bener. Ya sama kan dulu juga sempat didiskusikan kan kita, karena kita sama-sama semua ya katakanlah alumni Semunda ya kita ya. Iya. Satu keluarga besar lah gitu, masih sempat juga didiskusikan bagaimana kita bisa berkolaborasi dalam sebuah bisnis misalnya. Untuk diterima oleh sama-sama kesejahteraan untuk semua poinnya sih gitu. Bisa aja kalau misalnya kedepannya di sini bisa tambah cabang fotokopinya Inal gitu misalnya. Iya kan? Kenapa Iya. enggak? Iya, di sana Cemara, di sini Cemiri. Nah, Kenapa iya, enggak? kalau Gitu nggak buka mie kan? ayam di tempat fotokopi. Betul. Mie ayam nanti bisa difotokopi. Nah, Iya, jadi Iya, kalau bisa. ada yang pesan, "Bang, mie ayam 2." Oh, bentar bikin Iya. satu. Taruh fotokopi. Iya. 2. Jadi 2. 3 bidang loh itu. Mie Tiga ayam, bidang. foto sama kopi. Iya. Udah itu. oh benar. Jadi itu. Iya. Mie ayam fotokopi. Anda bingung? Mie ayam fotokopi. Aduh, saya ini ya pemirsa Ya ini guys. memang kita tuh one step satu kepala, one step ahead. Pasti ahead. One step ahead. Iya, satu langkah di depan di sebuah kepala. One step. Gue pikir satu langkah ke parat. One step ke head. Oh, itu boleh tangkap dong. Oh, ditangkap, Tangkap ya. oleh keparat. Oh iya. Itu aparat. Apa? Oh iya. Aparat tuh. Iya, aparat. Tenang. Berarti udah ada ya rencana ke sana ya, Bang? Meski Ya dulu sempat didiskusikan, cuma kan tinggal bagaimana kita bahas lebih lanjut lagi gitu loh Mas Imam. Oke. Karena kita yakin alumni Semunda juga banyak yang Iya, betul, berusaha, punya usaha atau bisnis dan lain-lainnya, tinggal kita kolaborasikan aja sebetulnya. Harapannya kan dengan adanya podcast seperti ini menjadi satu awal gitu Ya. loh maksudnya teh, awal rencana kita ke depannya. Kan nggak menutup kemungkinan keluarga besarnya alumni doang, bisa aja masyarakat umum sekota Bogor katakanlah dulu. Gitu kedepannya sih seperti itu. Berarti apa yang ngerangkul inilah kayak jadi pertemanan ini nggak hanya cuma nongkrong ngopi gitu ngabisin Iya, duit ya, kita iya. udah percuanan aja lah sekarang gitu ya. Tapi pada akhirnya Mas ya, kita kesini juga nongkrong cuma pengen ngopi sama makan mie ayam sama ngobrol-ngobrol antah berantah doang kan sebetulnya. Tapi kan dibalik itu, dan itu juga perlu. betul, Ya. dibalik itu biarkanlah duit yang berjalan kan nantinya. Nah, percuanannya Oh. kuat, ngopinya pun tenang. Itu quotes yang bagus tuh, betul. Jadi kita percuanan, sistemnya kuat, mau ngopi udah nggak kepikiran lagi, besok gua gimana ya, gini udah. Yang penting duitnya ada jalan, udah ngalir, kembali lagi ke kita, udah kita ngopi-ngopi aja. Tinggal menikmati hasilnya. Iya sebenarnya sih, Tinggal menunggu aja gitu kan, tinggal iya, menunggu yang, tinggal si uang jalan ke saku kita gitu. Iya. Enak berarti kalau gitu ya. iya jadi, Oh, itu kayak ke ayam sih. iya ya uangnya kan jalan ke saku, masuk ke jalan gitu. Iya, bener. Wow, saudara-saudara, wow. Itu, Jadi gitu ya, mungkin mie ayam ini nanti lokasinya ini di apa kok loji Komplek IPB. Pertanian, Ah, Jalan Penggalang nomor oke, 18. nanti ada di sini nih. Ya kalau misalnya ada Lokasinya. pengen delivery online, mau ke nomor WhatsApp atau Instagram, Ya bisa, Instagramnya udah ada. udah ada, Udah tapi ada. namanya RD99 Corner. Kardes, Oh, gitu. oke. Nanti kita cantumin juga gitu kita ya. kalau misalnya mau dibikin Instagram sendiri untuk mie ayamnya juga bisa lah, nanti kita bantu untuk konten-kontennya juga. Iya, Gitu. Dan semoga juga Pos Kamling juga bisa jadi media untuk menjembatani Iya, betul. masing-masing para pengusaha Ya, UMKM sebetulnya mah. Jadi betul. semua bisa tahu nanti prosesnya. Dan kita bisa apa ya, bermanfaat bukan hanya sekedar orang denger ocehan-ocehan Betul. kita gitu ya. Jadi ada salah satu manfaat lain lah di balik itu Betul. gitu ya.
kita saling membantu aja gitu ya Bang ya. Karena kan selama 14 episode itu kita cuma ngobrolin santai ya. Tapi kan minimal episode yang ke berapa sekarang? 15 ya. 15 itu isinya Lebih tetap nyampe. sampah tapi dalamnya mie ayam. Enggak, dulu masih sampah, sekarang udah didaur ulang. Oh iya, di daur Iya, ulang jadi mie ayam. benar, Siapa benar. yang mau makan, Pak? Maksudnya. Kok tidak solutif ya? Iya sih, itu yang nempel. Solatif. Oh iya. Solatif. Jadi ya itulah ya mungkin ya mengenai mie ayam ini seru sekali. Seru banget. Jadi serunya bukan mie ayamnya ya. Obrolannya gak jelas. Yang pasti kan ada nilai positif ya, termasuk yang gua dapet tadi kayak misalkan ternyata berteman itu gak selamanya apa ya kayak bisa sukses sendiri kayak gitu kan. Ternyata Iya. dengan sama-sama malah lebih enak ya. Iya, Ngejalanin segala betul. sesuatunya kayak gitu ya Bang ya. Buat bisnis lebih enak kebuka satu orang punya link kan gitu enak ya maksudnya. Nah, itu hal-hal yang bisa buat jadi pelajaran lah buat gua sendiri dan teman-teman yang lain gitu kan. Iya. Bagaimana sistem ini berjalan lancar dan manfaatnya kembali ke bersama. Nah, itu salah satu poin penting lah gitu ya. Iya. Karena pepatah pun kalau berusaha sendiri kan susah. Nah, kalau berusaha beramai-ramai, bersama-sama itu rame. Rame. Gitu. Nggak Bisa. mudah, tetap aja rame. Iya, Kalau iya. mudah, kalau mudah kan relatif gimana kitanya sendiri. Iya. Ya benar Iya benar. sih. Benar. Bisa. Ya, mungkin itu ya. Obrolan kita nanti mungkin kita bikin part 2-nya. Nanti ada satu orang yang mau gabung lagi mungkin ya. Oh, iya. Next episode nanti kita coba ngobrol-ngobrol lagi. Kita buka lagi nih seputar bisnis yang ada di Kota Bogor. Kota Bogor, betul ya. Nanti ada episode-episode khusus buat ngelupas bahasanya apa ya? Mengupas. Mengupas. Betul. Mengupas mah kulit atau Ya, ngelupas deh benar-benar. itu pakai Nivea, bukan beginian. Iya. Mengupas. Pakai Nivea ya. Kamu mau dalam ini? Hah? Kan di isinya ngecek dulu isinya ada enggak. Isinya ada enggak. Digoncang dulu ya. Dicek ada dulu. isinya. Kan kalau dibuka beli. Iya, Cek kalau dulu. Kalau nggak dibuka berarti pecah, berarti membeli. Betul. Iya, iya, iya. Ya, oke, itu saja mungkin guys. Yang pasti pokoknya buat mie ayam Ipman sama Bang Ri nanti yang mau buka kopi shop lagi bisa lancar lah, sukses. Amin, Yang amin, buka cabang amin, selanjutnya insyaallah. juga Amin. rame tetap gitu, terus bisa mempertahankan pertemanan yang luar biasa lah itu ya. Iya, betul. Gila kan? Oke. Oke sip, sekian episode dari Pos Kamling kali ini. Bye bye. Oke, sip, tetap lah. Bang, kita bikin ininya Bang, video apa? Yang video buat nge-shoot ininya. Udah, tinggal ini doang. Ya dari ini kan so, kayak misalkan buat kita nanti Dari masuk. depannya. Iya udah. Udah. Bumpernya udah gue bikin. Udah. Tinggal nanti pas bikin videonya Iya. bikin Oh, shoot. mie ayamnya belum ada. Iya mie ayamnya sambil nanti kan ini juga belum nih.